Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube saya, Novita Sari Kendal. Nah, kali ini aku mau sharing atau membahas bagaimana proses melahirkan secara sesar, bagaimana prosesnya, kemudian apakah lahiran sesar itu sakit atau enggak, terus bagaimana pemulihannya. Nah, ini aku sharing itu berdasarkan pengalaman pertama saya menjadi seorang ibu. Pada saat itu saya mengambil pilihan jalan untuk melahirkan secara sesar. Memang bukan tanpa sebab saya melahirkan secara sesar, tapi melalui diskusi bersama pasangan, kemudian ada alasan ya karena medis, karena demi keselamatan ibu dan bayinya, akhirnya pada saat itu saya dan suami memutuskan untuk melahirkan secara sesar. Tapi sebelum sharing mengenai operasi sesar, mungkin bagaimanapun jalan lahirnya, baik secara normal ataupun sesar, bagi seorang ibu itu sudah melakukan hal yang sangat luar biasa ya. Karena jalan lahir secara normal atau sesar itu sama-sama telah melahirkan seorang anak, tidak hanya melahirkan seorang anak tapi juga lahirlah seorang ibu. Nah, jadi tidak ada ibu yang tidak sempurna melalui jalan lahir manapun, tapi ibu yang sudah berusaha untuk kelangsungan makhluk yang baru ya. Demi makhluk yang baru ia rela mengorbankan apapun. Nah, waktu itu Hanan itu sudah cukup usia ya, usia kehamilan itu sudah masuk ke 41-42 minggu dan posisi janin itu sudah bagus. Dan pada saat itu kebetulan usia kehamilan saya itu masuk ke 41-42 minggu, jadi sudah sangat cukup ya untuk ukuran perut. Kemudian kalau udah ukuran perutnya besar pasti kan gerak janin juga sudah terbatas ya. Makanya pada saat pemeriksaan terakhir oleh dokter itu di USG, ternyata berat janin itu sudah sangat besar. Jadi mau tidak mau dari dokter yang pertama saya USG itu akhirnya dirujuk ke dokter yang ada di rumah sakit. Nah, setelah dirujuk akhirnya melakukan pemeriksaan kembali dan melakukan USG kembali, dan ternyata benar si janin itu sudah besar. Pada saat itu di layar USG itu janin itu sudah masuk beratnya itu 3,8 kilo dan ketuban itu sudah mulai keruh. Nah, akhirnya dokter memutuskan untuk menahan saya tetap di rumah sakit karena mau tidak mau pada saat itu harus harus dilahirkan ya. Ya otomatis saya pun sebagai new moms atau ibu yang baru itu sebenarnya speechless sih, karena khawatir ya, lebih ke khawatir bagaimana ini nanti. Kemudian pada saat itu juga kan belum ada kontraksi secara alami gitu ya, jadi masih biasa. Tapi ya karena demi yang terbaik untuk saya dan janin, akhirnya saya patuh lah atas apa yang dikatakan dokter, saya mengiyakan. Akhirnya suami yang menyiapkan untuk ruang persalinan dan yang lainnya dibalah di ruang persalinan. Nah, pada saat itu tindakan yang saya dapat itu, tindakan pada saat itu yang pertama kali saya dapatkan adalah otomatis menunggu kontraksi selama berapa jam, tapi tidak ada kontraksi. Kemudian dicek itu apakah sudah ada pembukaan, ternyata itu waktu itu pas dicek itu pembukaan 2 ya. Kemudian ada suster atau bidan yang datang ke ruang saya itu memberikan tindakan induksi yang pertama. Setelah beberapa jam ternyata induksi itu tidak maju, hanya tetap di pembukaan 2. Akhirnya bidan mengatakan, katanya ini nanti akan diberikan induksi kedua, tapi apabila induksi ini tetap tidak berhasil, mau tidak mau ibu harus mempersiapkan untuk sesar. Jadi sebelumnya lupa ya, jadi sebelum melakukan tindakan induksi itu infus ya, sudah diinfus ya, udah pasang infus. Nah, setelah induksi yang pertama itu kalau tidak salah itu saya tuh ada rasa mulas gitu ya. Saya pikir ini bagus, ini reaksi yang bagus karena sudah ada rasa mulas gitu, mules gitu ya. Kemudian saya masih bisa berdiri, masih bisa berjalan. Saya berjalan ke kamar mandi, ternyata pas jalan itu keluar, tapi keluarnya itu bukan darah ataupun apa ya, karena tanda-tanda melahirkan itu salah satunya kan keluar lendir darah gitu ya. Tapi yang saya keluarkan itu bukan lendir darah, tapi cairan yang hijau yang banyak sekali, itu gumpalan ya, berupa gumpalan itu banyak sekali saya mengeluarkan itu. Entah itu memang air ketuban yang sudah keruh kemudian keluar atau apa. Pokoknya itu keluar banyak banget. Kemudian saya menanyakan juga ya, sharing ke bidan gitu. Nah, kata bidan itu ya bisa jadi itu adalah cairan ketuban yang memang sudah keruh kemudian keluarnya seperti itu karena tadi kan dikasih induksi ya. Nah, lanjut ya, singkat cerita, ini saya melakukan induksi yang kedua, dan induksi kedua juga sama, tidak ada mulas atau kontraksi yang berlebih, itu sama sekali ya. Otak itu mental karena tidak ada reaksi dari induksi yang pertama sama kedua, itu tidak ada mulas, kan katanya nanti ada kontraksi atau pengaruh dari induksi itu. Tapi itu kalau yang aku rasain itu sama sekali nggak ada mulas, nggak ada sakit, nggak ada apa, jadi ya biasa aja gitu. Nah, akhirnya setelah yang menunggu hampir 1 hari, akhirnya bidan dan dokter sudah berdiskusi, akhirnya menyampaikan kalau memang saya harus dilahirkan secara sesar. Dan dari suami dan keluarga juga akhirnya ya udah, akhirnya melahirkan dengan secara sesar ya pada saat itu. Kemudian saya dipindahkan ke ruangan sebelum menuju ruang operasi itu untuk berganti baju ya, baju yang warna hijau itu loh. Kemudian pakai tutup kepala, kemudian memasang kateter. Kateter itu ya untuk menampung urin ya, atau air seni kita itu. Nah, setelah sudah memasang, sudah lengkap alat-alat yang setelah sudah siap akan memasuki ruang operasi. Nah, di situ kita hanya perlu mempersiapkan mental dan doa aja sih, karena kita sudah di titik sudah sejauh ini dan sudah memang harus jalannya kan. Tinggal kita ya berdoa aja, persiapan mental, dan tidak lupa untuk meminta doa dari suami dan keluarga
minta untuk dimudahkan, dilancarkan. Setelah akhirnya masuk ke ruang operasi, tentunya itu suami itu tidak menunggu di dalam ya, tapi di luar. Jadi hanya dokter dan tenaga medis yang lain yang menemani saya di ruang operasi. Pada saat masuk ruang operasi pertama kali yang saya rasakan itu, rasanya itu dingin sekali, dinginnya itu benar-benar dingin. Dan akhirnya saya diminta untuk duduk. Saya diminta duduk sama suster. Akhirnya saya duduk dengan kaki yang terlentang gitu ya. Kemudian suster itu siap-siap untuk menyuntikkan suntikan epidural atau suntikan bius yang biasa digunakan untuk ibu yang akan melahirkan secara sesar. Pada saat itu sih saya memang walaupun perasaan saya campur aduk ya, deg-degan segala macam, tapi memang saya mencoba untuk rileks ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau melahirkan secara sesar kemudian suster akan menyuntikkan suntikan epidural, teman-teman bisa sebisa mungkin rileks ya, karena itu memang akan mengurangi rasa sakit sih. Dan terbukti pada saat saya rileks itu benar-benar emang sakitnya menurut saya itu ya masih bisa ditoleransi lah, masih kuat ya, walaupun memang syutingannya itu kayaknya panjang besar, tapi saya masih bisa menahannya sih, masih oke lah. Akhirnya setelah melalui proses panjang, melalui sayatan-sayatan ya, itu waktu itu alat-alat medis yang seperti pisau dan guntingnya itu memang kedengarannya dan berasa itu kayak dipegang-pegang aja sih, terus ada kayak suaranya set set gitu, set set ya, seperti itulah kurang lebih. Kemudian memang itu proses mengeluarkan bayi pun sebenarnya tidak hanya keluar dengan sendirinya. Waktu Hanan itu memang tetap dibantu oleh dokter dan tenaga medis lainnya, yaitu perutnya itu didorong-dorong karena janinnya itu besar gitu ya. Ini setelah dorong-dorong itu ya kayak digoyang-goyang aja gitu. Akhirnya pas saat keluar itu memang ternyata janinnya itu besar, dan kayak perasaan alhamdulillah plong gitu. Suster dan dokter pun ikut antusias dan memang heboh juga karena ternyata Hanan itu besar. Akhirnya alhamdulillah, dan tidak terasa juga pada saat itu meneteskan air mata. Teman-teman, jadi kalau ditanya lahiran secara sesar itu sakit apa enggak, ya sama ya. Kalaupun teman-teman yang melahirkan secara normal ya pasti ada rasa sakitnya, tapi bagaimanapun bentuk tubuh seorang ibu itu memang sudah didesain untuk hamil ya, melahirkan, dan memang ibu itu pasti bisa melalui hal tersebut ya, terbukti karena memang seorang ibu itu memang sangat kuat ya, walaupun perempuan itu katanya makhluk. Teman-teman ada yang mau berkomentar juga, mungkin ada yang mau sharing juga tentang bagaimana proses salinnya juga, atau ada juga kan yang proses sesar itu tapi dia menggunakan biusnya biostota, mungkin bisa sharing juga ya teman-teman di bawah. Dan bagaimanapun jalan akhirnya tetap seorang ibu adalah ibu yang baik, ibu yang sempurna dengan melalui perjuangannya masing-masing, nggak usah dibanding-bandingin lagi ya. Dan makasih teman-teman yang sudah mendengarkan video YouTube kali ini, mudah-mudahan kita bisa sharing lagi nanti. Dan untuk yang mau sharing juga atau berikan komentar langsung aja di bawah ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, assalamualaikum.